Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Jadi bagian pertama dari titik ba adalah sang musafir yang rindu pulang. Kita bisa lihat di sini, ini struktur titik ba itu saya tulis sekokoh mungkin. Jadi nanti bisa digambarkan keseluruhan bukunya itu dalam satu gambar. Sang musafir yang rindu pulang, ini bagian pertama. Nanti ada bagian yang kedua tentang ayat-ayat atau simbol-simbol dari Tuhan. Kemudian bagian yang ketiga, prinsip universal untuk membaca ayat-ayat Allah. Dan yang bagian yang keempat adalah simpulannya. Ini bagian yang pertama adalah sang musafir yang rindu pulang. Ini judul ini, sang musafir yang rindu pulang itu terinspirasi dari hadis baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah kun fit dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Kun, jadilah Anda fit dunia, di dunia ini, ka'annaka, seperti orang asing, au abiru sabilin, atau musafir, atau pelintas jalan. Jadi jadilah kita di dunia itu seperti orang asing atau orang musafir. Artinya apa? Kita bisa mengambil makna dari hadis Nabi ini. Pentingnya kita selalu waspada. Pentingnya kita tidak menyiakan setiap detik. Kita harus selalu waspada sebagai seorang asing atau seorang musafir itu harus benar-benar tidak akan berpikir atau bertindak asal-asalan. Kalau kita berpikir atau bertindak asal-asalan, kita akan tersesat, kita akan mengalami akibat fatal ya. Kun fit dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Jadilah di dunia ini seperti orang asing, gharibun aw abiru sabilin. Sang musafir yang rindu pulang. Sahabat titik ba, dimanapun Anda saat ini berbahagia. Jadi perasaan sebagai seorang musafir itu seharusnya kita tanamkan sedalam-dalamnya. Kita itu siapa? Saya itu siapa? Anda itu siapa? Kita adalah seorang musafir. Sebagai seorang musafir, tentu kita berharap perjalanan kita di dunia ini sampai ke tujuan, tidak tersesat. Nah, di bagian pertama ini ada dua bagian. Yang pertama adalah siapa mengenal dirinya, maka mengenal Tuhannya. Yang bagian yang kedua adalah simbol, makna, dan makna dari makna. Kita akan masuk ke bagian yang pertama. Ke bab yang pertama, dari bagian ke-1. Siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Sahabat titik ba, dimanapun saat ini Anda berbahagia, ini judul dulu titik ba terbitan Mizan itu adalah paradigma revolusioner dalam kehidupan dan pembelajaran. Lah, revolusionernya di mana? Kita bisa lihat di sini, revolusionernya bisa dinyatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karomah wajhah. Kamu mengira sebagai raga, sebagai jasad mungil tak berdaya, padahal di dalam dirimu terbentang jagat raya. Ini sayang sekali kebiasaan kita ini menganggap kata Ali bin Abi Thalib ini dianggap hanya sebagai peribahasa saja, hanya sebagai kata-kata berbunga saja. Kita sering menganggap ini kata-kata yang hanya penghibur saja, tidak meyakini kebenaran dari ucapan Ali bin Abi Thalib ini. Kita akan dibalik di sini, nanti mudah-mudahan setelah kita nanti belajar titik, kita akan benar-benar menyadari bahwa jagat raya itu
bagian dalam diri kita itu adalah dalam makna yang hakiki, bukan makna kiasan. Ini bisa selengkapnya kata-kata Ali bin Abi Thalib itu kita bisa baca di sebelah kanan. Dawa'uka fika wa ma tubsiru wa dawa'uka minka wa ma tash'uru wa tas'umu annaka jirmun sohirun wa fika intawal alamul akbar. Obatmu ada pada dirimu, obatmu ada dalam dirimu, tapi kamu tidak merasa. Obatmu atau solusimu ada dalam dirimu, tapi kamu tidak merasa. Obatmu, solusimu, solusi dari masalah-masalahmu ada di dalam dirimu, tapi kamu tidak melihatnya. Lalu kamu mengira dirimu hanya tubuh kecil, tak berdaya, sedangkan di dalam dirimu menampung jagat raya. Dawa'uka fika wa ma tubsiru wa dawa'uka minka wa ma tash'uru wa tas'umu annaka jirmun sohirun wa finkan tawal alamul akbar. Ini saya minta sahabat semua di rumah menuliskan kata-kata ini karena bisa dikatakan ini inti dari titik B atau minimal inti dari pertemuan kita malam ini. Jadi ini terjemahan saya terhadap kata-kata ini ya. Watas umu annaka jirmun sohirun wa fika intawal alamul akbar. Kamu menyangka, kamu mengira, kamu berhalusinasi sebagai jasad mungil tak berdaya. Padahal di dalam dirimu terbentang jagat raya. Ini terjemahan dari watas umu annaka jirmun sohirun wa fika intawal alamul akbar. Sahabat titik B dimanapun Anda berada, kita sering mendengar kosmos ya. Jagat raya itu ada dua jenis, jagat raya kecil, yaitu diri manusia. Kemudian jagat raya besar adalah alam semesta. Di dalam titik B itu dibalik. Itu konsep yang terbalik. Jadi yang namanya jagat raya besar adalah diri kita. Jagat raya itu, dunia itu justru ada di dalam diri kita. Jadi diri kita ini lebih besar daripada jagat raya. Watas umu annaka jirmun sohirun wafika intawal alamul akbar. Penjelasannya bagaimana? Nanti kita akan pelan-pelan untuk sampai pada simpulan itu. Kita lihat di sini, alam semesta bagian dari saya. Ini kita nanti hanya akan membahas paragraf pertama ya, setiap bab. Alam semesta bagian dari saya, tanda tanya. Jalaluddin Rumi memberi ilustrasi menarik tentang masa kecil Nabi Muhammad SAW. Sekali waktu Muhammad kecil hilang di padang pasir. Halimah As-Sa'diyah pengasuhnya tak dapat menahan rasa sedih. Ketika mengembara di tengah gurun mencari momongannya yang sangat dicintainya itu, terdengarlah suara. Jangan gundah, kau tidak akan kehilangan dia. Tidak, malah dunia jagat raya seluruhnya akan hilang di dalam dirinya. Ini bahasa sastra ya. Kalau tidak salah ini saya mengambilnya dari kutipan Jalaluddin Rumi yang dikutip oleh Muhammad Iqbal kalau tidak salah. Mari kita coba direnungi apa maksud dari kalimat ini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah di sini sengaja saya menuliskan Nabi Muhammad di awal karena sebenarnya apapun yang kita lakukan sebagai seorang muslim itu adalah meneguhkan syahadat kita. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya ketika saya menulis titik B itu berharap paragraf pertama di kandungan titik B itu berkaitan dengan Nabi Muhammad. Kemudian mendapat
kutipan ini, mendapat cerita ini. Ini hal yang sangat penting ya. Hal yang sangat penting karena saya melihat, mungkin sahabat-sahabat juga melihat, kita meragukan Nabi Muhammad. Kita meragukan kualitas Nabi Muhammad. Jadi banyak di kalangan barat itu yang bukan hanya meragukan tapi menjelek-jelekan. Itu masa zaman dulu ketika memang era konfrontasi ya, zaman perang salib ketika kesalahpahaman beragama, ketika agama itu benar-benar digunakan oleh kaum politisi untuk saling bertengkar, itu Nabi Muhammad itu dijelekan, diburuk-burukan, ya dihina itu begitu rupa. Kalau zaman sekarang, ini yang terjadi itu melalui dua hal. Yang pertama adalah meragukan kualitas Nabi Muhammad. Ini ada suatu buku yang kemudian menganggap Nabi Muhammad itu hanya lognya atau apa itu hanya sekitar 700 atau apa. Jadi menganggap Nabi Muhammad itu manusia nomor sekian. Padahal kita kemudian di sholat, kita syahadat, itu berkaitan dengan Nabi Muhammad. Kita tahu syahadat kita yang kedua itu berkaitan dengan Nabi Muhammad. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Dan kita tahu rukun Islam yang kedua itu sholat berkaitan dengan Mi'raj yang dialami, Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, itu adalah oleh-oleh dari peristiwa Mi'raj. Ini penting sekali kita memahami Nabi Muhammad itu secara benar, karena ada kesengajaan orang-orang yang nggak suka dengan Islam, dan itu sangat alamiah ya. Itu kemudian menurunkan, mendegradasi kualitas diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Titikba dimanapun Anda berada, ya mungkin kita mungkin wajar kemudian membandingkan Nabi Muhammad dengan tokoh-tokoh yang lain. Ini selama 2 tahun terakhir ya, ketika setelah saya keluar dari PNS, itu salah satu yang saya lakukan itu mengenal sejarah tokoh-tokoh dunia. Jadi Nabi Muhammad itu seberapa besar pengaruhnya. Kalau kita jujur, kita bisa melihat buku karya dari Michael Hart yang menempatkan Nabi Muhammad itu sebagai nomor 1 dalam tokoh yang paling berpengaruh sepanjang sejarah. Jadi Michael Hart, seorang astronom, seorang sejarawan yang teliti, itu tidak ada keraguan menempatkan Nabi Muhammad di nomor 1. Kita bisa lihat betapa besarnya pengaruh dari Nabi Muhammad ya. Kita dari mulai bagaimana kita tidur, bangun tidur, kemudian pakai baju, pakai sandal, kemudian bagaimana cara berumah tangga, cara berbangsa, bernegara, itu secara sangat detail disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sebenarnya kalau kita bandingkan dengan tokoh yang nomor 2, dan seterusnya, itu Nabi Muhammad itu bukan sekedar nomor 1, tapi memang jauh di atas nomor 2 dan seterusnya. Ini hal yang sangat penting berkaitan ketika kita membahas titik ba. Jadi titik ba itu yang mengucapkan kali pertama itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib karomau wajah. Siapakah Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib ini adalah murid ya. Murid langsung yang mungkin murid terdekat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita ditempatkan kalimat ini di pertama itu. Ini yang kita maksud disebut ini, tidak malah dunia seluruhnya akan hilang dalam dia.
Ini kita bisa mengambil makna seperti itu. Atau yang kedua, makna dari dunia seluruhnya akan menghilang dalam Dia, ini bisa kita anggap ucapan Ali bin Abi Thalib ini sebagai penjelasnya. Sahabat titik balik dimanapun Anda berada, jadi kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melalui Nabi Muhammad. Apapun yang menjadi pegangan kita itu harus bersambung sesuai dengan Nabi Muhammad, atau paling tidak itu tidak bertentangan dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Lah, ini Nabi Muhammad mencontohkan bagaimana kita bertindak terhadap dunia. Dunia seluruhnya akan hilang dalam Dia. Sahabat titik balik dimanapun Anda berada, kita akan perjelas di sini, di bagian pertama ini, siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Ini akan saya di sini kita akan bandingkan ya. Kita akan bandingkan dua sudut pandang. Mana yang lebih luas, diri atau dunia? Mana yang lebih hakiki, kesadaran atau materi? Itu pertanyaan-pertanyaan itu yang akan kita coba bahas. Sahabat titik balik dimanapun Anda berada, jadi seringkali ketika kita menyebutkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu kita jarang yang terlintas di diri kita, yang Allah Maha Besar, itu tidak benar-benar muncul dalam hati kita, karena kita menganggap yang Maha Besar itu adalah jagat raya. Kita akan pertanyakan tentang jagat raya itu sebenarnya di mana. Sahabat titik balik dimanapun Anda berada, kita akan lihat dari dua sudut pandang di buku ini. Yang pertama, kita sering menganggap bahwa sumber kebenaran itu adalah yang berlandaskan indera, pengalaman indera. Ini yang diajarkan terus-menerus, yang ditanamkan berulang-ulang sejak SD maupun sampai kuliah. Kebenaran itu adalah yang ada di luar. Patokan kebenaran itu adalah yang di luar. Kita lihat yang pertama berkaitan dengan jagat raya di sini ya. Kita lihat misalkan, oke, kita terima dulu bahwa jagat raya itu adalah yang di luar. Yang namanya realitas adalah yang bisa kita indera. Coba kita lihat misalnya kalau benda, kita lihat matahari. Ternyata yang matahari yang kita lihat itu bukan matahari saat ini. Matahari yang kita lihat itu ternyata tidak lebih kecil daripada uang koin. Coba kita bandingkan piring dengan matahari. Sejak awal, kalau kita percaya dengan mata kita, dengan indera kita, kita akan mengatakan bahwa matahari itu lebih kecil daripada piring. Jadi begitu kita melek, sebenarnya kita langsung tertipu oleh indera kita. Kita bisa mengatakan bahwa matahari lebih kecil, lebih besar, jauh lebih besar daripada piring, itu karena kita tidak percaya yang kita lihat. Kita tidak percaya yang kita lihat, padahal kita tahu mata itu adalah indera kita yang paling kuat. Ternyata begitu kita melek, kita sebenarnya tertipu oleh indera kita. Sahabat titik balik dimanapun Anda berada, sekarang kita coba telusuri mata kita. Kemudian kalau kita kemudian untuk melihat yang lebih jauh, kita punya bantuan teleskop. Jadi dengan teleskop kita bisa melihat bintang yang jauhnya tuh sampai ke masa lalu. Jadi bintang yang kita lihat itu bukan bintang saat ini. Bintang yang kita lihat boleh jadi sekarang sudah hilang. Jadi kalau jarak matahari ke mata kita itu hanya 8 menit. Jadi matahari yang kita lihat adalah matahari 8 menit yang lalu. Bintang yang kita lihat itu lebih jauh lagi. Bintang yang terdekat selain matahari namanya Alpha Centauri, itu bintang 4 tahun yang lalu. Kalau sekarang bintangnya hilang, ya kita nggak tahu. Semakin jauh lagi ada bintang itu sampai ribuan tahun yang lalu. Jadi yang kita lihat itu bintang di masa lalu. Bintang yang sekarang
kita lihat kalau seandainya bintangnya hilang, ya kita nggak tahu. Semakin jauh kita dengan teleskop. Cuma teleskop itu kemudian tidak bisa menjangkau yang lebih luas lagi. Yang lebih luas lagi, bagaimana kemudian kita sampai pada bintang yang paling jauh atau benda yang paling jauh. Kita tidak lagi menggunakan alat bantu mata. Kita tahu yang namanya teleskop adalah alat bantu mata. Alat bantu mata itu tidak bisa menjangkau yang lebih jauh lagi. Untuk bisa menjangkau yang lebih jauh lagi, kita yang digunakan adalah alat bantu pikiran. Jadi kita bisa tahu bahwa jagat raya ini muncul sekitar 15 miliar tahun yang lalu, itu bukan menggunakan alat bantu mata, tapi alat bantu pikiran. Jadi kita menganggap bahwa jagat raya itu bagian dari kita menganggap bahwa kita manusia bagian dari jagat raya itu kalau kita kesadaran kita masih tanggung, tidak dituntaskan. Sekarang kita lihat benda yang paling kecil. Ketika kita melihat benda biasa, kita cukup pakai mata kita. Lebih kecil lagi, kita menggunakan mikroskop. Lebih kecil lagi, kita menggunakan mikroskop elektron. Untuk bisa melihat virus, kita menggunakan mikroskop elektron. Lebih kecil lagi, kita tidak lagi menggunakan alat bantu indera mata kita. Yang kita gunakan adalah alat bantu pikiran. Kita bisa melihat atom, bisa melihat kemudian lebih kecil dari atom itu bukan melalui mata, tapi melalui pikiran kita. Jadi jagat raya seluas-luasnya itu bisa ditangkap oleh pikiran kita. Sekaligus jagat raya sekecil-kecilnya itu ada di pikiran kita. Sahabat Titik Ba, dimanapun Anda berada, ini yang perlu kita tanyakan sebenarnya itu jagat raya itu bagian dari saya, ataukah saya bagian dari jagat raya? Sahabat Titik Ba, dimanapun Anda berada, ini di bagian ini kita mempertanyakan hal itu. Mengapa? Karena kita itu mudah ketipu. Misalnya, ketika kita bercermin, kita melihat, kita baru sadar kita punya hidung itu ketika di cermin itu. Padahal hidung yang sesungguhnya itu bukan yang ada di cermin. Jadi kita seringkali nggak sadar diri kita, kecuali kemudian kalau ada cerminnya. Saya yakin seumur hidup Bung Arsif nggak pernah melihat wajahnya, kecuali melalui cermin. Ini yang terjadi di kita seringkali tertipu oleh prasangka sadar kita. Karena memang dari awal mata, telinga kita, bahkan perasaan kita sejak awal itu penuh tipuan. Jadi dunia itu memang dalam tanda kutip itu adalah tipuan, halusinasi. Jadi selagi kalau kita masih menganggap bahwa kita ini bagian dari jagat raya, itu sebenarnya kita masih terjebak dalam tipuan. Ini bisa nanti dibaca lebih lanjut. Tapi intinya di sini kita nanti dipertanyakan ya, apakah kita ini bagian dari jagat raya ataukah jagat raya bagian dari diri kita. Itu secara fisika ya. Kalau secara psikologis sudah sangat jelas bahwa apapun yang tidak menjadi bagian dari diri kita itu berarti tidak ada. Tidak ada maksudnya apa? Tidak ada pengaruhnya dalam diri kita. Misalkan saat ini ada lagi perang di Suriah. Coba apakah Anda merasakan sakit? Apakah Anda merasakan takut? Apakah Anda merasakan cemas? Bandingkan yang kedua, kalau saat ini Anda menyimpan dendam atau kemudian barusan kehilangan sandal atau baru saja ini barusan tadi WhatsApp dari Bu Dokter Nur Rohmah ya, ibunya meninggal dunia. Kita jeda sebentar ya, kita hadiah Fatihah kepada beliau. Kita membaca Fatihah, lahal Fatihah.
Amin. Jadi banyak orang yang setiap hari meninggal, tapi apakah kemudian kita terpengaruh? Kalau tidak masuk ke dalam kesadaran kita, ya berarti tidak ada pengaruhnya. Tapi kalau kemudian kematian orang terdekat itu sangat berpengaruh. Kenapa? Karena ada di dalam diri kita. Jadi dunia yang tidak ada di dalam kesadaran kita itu berarti tidak ada. Tidak ada efeknya bagi diri kita. Itu kalau secara psikologi seperti itu. Jadi ini kita sering mengatakan begitu kecilnya manusia di jagat raya ini. Itu sebenarnya pola pikir seperti itu adalah pola pikir materialisme, menganggap bahwa yang terindra adalah hal-hal yang lebih nyata. Padahal kalau kita kemudian merenungi lebih tuntas, kita akan sadar watas annaka jirmun sohirun wafika intawal alamul akbar. Engkau menyangka, engkau berhalusinasi sebagai jasad, sebagai tubuh mungil tak berdaya, padahal di dalam dirimu terbentang jagat raya. Ini berkaitan dengan bab 1 itu adalah seperti itu. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan di bab 1 ini, pusat jagat raya itu di mana? Coba kita bayangkan posisi sekarang ya. Bung Arsy misalkan di sebelah kanan dengan sebelah kiri Bung Arsy, jagat rayanya lebih panjang mana? Atau di bagian atas, di bagian bawahnya Bung Arsy, itu jagat rayanya lebih luas mana? Lah, secara intuitif, mau tidak mau bahwa yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu sama-sama takhingganya ya. Berarti sama-sama panjangnya. Berarti pusat jagat raya itu diri kita. Saya menulis ini di buku Titik Ba tahun 2007 itu hanya berdasarkan intuitif ya, berdasarkan yang saya rangkum dari Titik Ba. Kita sekarang bisa baca di fisika sekarang menunjukkan memang pusat jagat raya itu adalah diri kita ini. Itu yang namanya ilmu itu seperti itu. Jadi namanya ilmu itu bukan hanya merangkum tapi juga memprediksi. Ini termasuk salah satu prediksi di Titik Ba itu adalah diri kita adalah pusat jagat raya. Itu yang jelas dari buku ini. Yang kedua, kita bukan hanya pusat jagat raya, tapi jagat raya itu berada di dalam diri kita. Ini dua hal yang perlu kita rangkum dari bab 1 ini. Kita lanjut ke bab 2. Nah, bab yang kedua, simbol, makna, dan makna dari makna. Hakikat dari realitas adalah ini. Ia tersembunyi, dan ia tersembunyi. Jadi yang namanya realitas, hakikatnya itu nggak mungkin ditangkap oleh indera pada pandangan pertama. Yang kita tangkap dari pandangan pertama itu adalah make up. Yang kita tangkap dari pandangan pertama adalah sampul. Yang kita tangkap oleh indera kita adalah bungkus. Kalau kita mau menemukan realitas, ya kita harus membuka sampulnya, kita harus membuka bungkusnya. Jadi yang kita lihat kali pertama itu adalah simbol. Makna itu adalah yang di balik simbol. Ini yang dimaksud dari kata Jalaluddin Rumi. Sahabat Titik Ba, dimanapun Anda berada, kenapa bab ini penting? Apa hubungannya dengan bab yang pertama? Jadi bab yang pertama adalah kita adalah musafir yang rindu pulang. Kun fit dunya ka'annaka horibun aw abiru sabilin. Jadilah kita hidup di dunia ini seperti orang asing atau seorang musafir, seorang pelintas jalan. Sebagai seorang musafir atau orang asing, kita harus peduli dengan simbol-simbol, dengan tanda-tanda. Misalkan di situ ada tanda jaglugan, ya kita harus hati-hati. Di situ misalkan ada tanda kuburan, ya kita harus bersikap sesuai dengan tempatnya. Di situ ada belokan, kita harus peduli dengan tanda-tanda.
Itu makanya bab yang kedua adalah berkaitan dengan simbol, makna, dan makna dari makna. Kita baca di paragraf yang pertama. Tidak ada perdebatan intelektual paling keras yang pernah hadir di bumi melebihi pertanyaan tentang titik awal. Titik awal selalu merupakan tema maha penting, karena dari sinilah semua titik kesadaran lain bergantung dan dibangun. Sebab tidak ada titik-titik lain tanpa adanya titik awal. Titik awal manusia konon dimulai dengan munculnya Adam, makhluk yang pertama mengemban tugas sebagai mandataris Tuhan, Khalifatullah fil ard, mandataris Tuhan di bumi. Sebelum tugas kosmik itu dilaksanakan, Tuhan adalah Sang Maha Guru bagi Adam. Wahai Adam, beritahukan kepada mereka nama benda. Demikian perintah Tuhan kali yang pertama itu. Sahabat titik Ba, dimanapun Anda berada, saya jeda sebentar. Sahabat titik Ba, dimanapun Anda berada, ini juga hal yang tidak kita sadari. Ini seringkali kita menganggap cerita-cerita di dalam Al-Quran itu hanya diimani dalam tanda petik. Seringkali tadi kita diimani itu menganggap bahwa cerita di Al-Quran itu benar, tapi tidak relevan. Itu yang ada di pikiran kita seringkali seperti itu. Padahal kita lihat di sini, ini cerita yang luar biasa berkaitan dengan manusia itu seharusnya bagaimana. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Ini ada yang mengatakan ini itu adalah ayat fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu apa? Fi'il mudhari' kalau bahasa Inggrisnya itu present tense. Karena di sini semua huruf fi'il mudhari' itu ada. Jadi fi'il mudhari' itu berkaitan dengan perbuatan dalam saat ini. Lah, ini ayat yang merangkum semua ciri huruf fi'il mudhari', yaitu huruf alif, nun, ya, dan ta. Ini ada di dalam satu ini. Kita bisa mengambil pelajaran dari sini. Ini ayat yang sangat relevan dengan kondisi sekarang dan kondisi seterusnya berkaitan dengan kehidupan manusia. Ini adalah titik awal kemanusiaan. Yang namanya titik awal itu menentukan titik-titik yang lain. Kalau segalanya itu saling berkaitan, segalanya itu utuh, berarti titik awal adalah menentukan dan mencakup titik-titik yang lain. Sahabat titik Ba, dimanapun Anda berada, ini mungkin tampak sepele ya, kalau kita tahu di dalam kisah ini ya, yang menyebabkan Nabi Adam terpilih menjadi Khalifatullah fil ard itu adalah kemampuan Nabi Adam untuk ambihum bi asmaihim, sebutlah nama-nama. Jadi kemampuan Nabi Adam menyebut nama-nama itu adalah kunci menjadi Khalifatullah, kunci keunggulan manusia. Dan ini tampaknya sepele. Mungkin kalau kita hanya mengatakan di Al-Quran saja ini seringkali dianggap, oh iya pasti benar, pasti benar. Tapi detail operasionalnya bagaimana? Kita ketika berkaitan dengan itu, kita akhirnya berkaitan dengan detail operasional cenderung akan melirik-lirik konsep lain. Ya, kita sangat bagus untuk membaca konsep dari manapun, untuk memperjelas
gagasan dari Tuhan ini. Sahabat Titik Berat dimanapun Anda berada, penelitian psikolog dimanapun ini kompak bahwa kunci keunggulan manusia adalah berkaitan dengan bahasa, berkaitan dengan simbol-simbol. Jadi kalau malaikat itu memang dia itu seorang hamba yang terbaik. Di sini wanahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Jadi malaikat itu selalu bertasbih dan selalu wa nuqaddisulak, selalu mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu menganggap segala-segalanya itu adalah utuh. Segalanya itu enggak ada, yang ada itu hanya Allah, semua itu fana. Intinya dzikir kan seperti itu. Lah, Nabi Adam itu diberi kemampuan untuk memberi nama. Nama itu bagaimana? Kalau kita menamai sesuatu, artinya kita membedakan sesuatu dengan yang lain. Ketika kita menamai sandal, menamai sepatu, berarti kita membedakan sandal dengan sepatu. Jadi proses penamaan itu berarti proses mencermati keberagaman, mencermati, menandai keberagaman. Jadi bukan hanya mengalami saja, tapi kemudian menandai. Sahabat Titik Berat dimanapun Anda berada, ini yang sering kita abaikan ya. Padahal ini kemampuan yang sangat dahsyat. Kalau sahabat membaca bukunya Yuval Noah Harari, di situ dikatakan bagaimana manusia itu bisa membuat piramida yang begitu besar. Bagaimana kemudian manusia bisa membuat pesawat terbang, kemudian bisa membawa orang sampai ke bulan dan sekarang ke Mars. Itu karena kemampuan untuk bekerja sama. Dan kemampuan bekerja sama itu dipandu dengan kemampuan membuat simbol-simbol. Kemampuan berbahasa itu adalah kemampuan tertinggi, ya, kemampuan khas manusia. Hanya manusia yang kemudian tahu dirinya manusia dan kemudian menandai makhluk-makhluk yang lain. Tapi kita akan tahu manusia itu menjadi unggul karena bahasa, dan nanti juga manusia itu terjatuh juga karena bahasa, yaitu ketika iblis menyebut yang tadinya pohon terlarang sebagai sajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Jadi bahasa itu adalah yang membuat manusia itu naik pada posisi yang tertinggi. Tapi karena bahasa itu pula, manusia itu jatuh menjadi tempat yang serendah-rendahnya.